Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam mata kuliah hidrologi dasar. Nah, kemarin kita sudah membahas komponen dalam siklus hidrologi, yaitu presipitasi. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang komponen hidrologi yang siklus hidrologi yang berikutnya, yaitu mengenai infiltrasi. Nah, infiltrasi ini sama dia dengan presipitasi. Kita akan bagi dia ke dalam dua kali pertemuan. Nah, yang mana pada pertemuan ini kita akan membahas konsep, proses terjadinya atau mekanisme terjadinya infiltrasi. Nah, pada minggu depan kita akan membahas bagaimana perhitungan yang dilakukan dalam menentukan nilai dari infiltrasi tersebut. Kita tahu bahwa hasil dari presipitasi, baik itu hujan, kabut maupun salju, nah itu nanti akan ada dia sampai kepada permukaan bumi. Nah, pada permukaan bumi inilah nanti presipitasi yang berupa hujan, dia akan ada menjadi limpasan permukaan atau runoff. Dan ada nanti air hujan itu dia akan masuk kepada lapisan teratas tanah. Nah, inilah yang dikatakan dengan infiltrasi. Nah, jadi kalau begitu infiltrasi itu bisa saja kita buat sebuah pengertian berupa gerakan air yang masuk ke dalam lapisan tanah bagian atas sebagai akibat gaya kapiler dan gaya gravitasi. Nah, di sini gaya gravi berpengaruh dan gaya kapiler juga berpengaruh. Nah, sebenarnya apa yang kita maksud dengan gaya kapiler? Nah, gaya kapiler ini merupakan gerakan air ke arah lateral. Nah, sedangkan gaya gravitasi yaitu gerakan air ke arah vertikal. Nah, jadi setelah adanya masuk dia hasil presipitasi berupa hujan itu ke lapisan tanah bagian atas, nah ini dia nanti akan bergerak secara lateral. Nah, itu disebabkan karena adanya gaya kapiler. Tadi sudah kita bahas bahwa infiltrasi itu merupakan gerakan masuknya air ke dalam lapisan tanah bagian atas. Nah, bagaimana dia dengan perkolasi? Nah, ini dia merupakan gerakan air tanah yang sudah terjadi akibat adanya infiltrasi bagian atas tadi. Air hasil dari infiltrasi ini terdapat pada lapisan tanah bagian atas itu, dia akan menuju kepada bagian tanah paling bawah, menuju kepada lapisan batuan. Nah, inilah nanti yang akan dinamakan dengan perkolasi, yaitu bergeraknya air dari infiltrasi ke dalam lapisan batuan yang ada di dalam tanah. Nah, jadi kita ingat bahwa perkolasi itu dia bukan langsung saja dari hujan, tetapi perkolasi itu dia berasal dari hasil infiltrasi terlebih dahulu. Nah, terjadi hujan itu akan berupa runoff, dan ada nanti yang berupa infiltrasi yang masuk ke dalam lapisan tanah bagian atas. Nah, dan turun lagi air tadi itu ke lapisan tanah bagian bawah dan sampailah dia kepada lapisan batuan. Nah, air yang sudah sampai kepada lapisan batuan inilah yang dinamakan dengan perkolasi. Nah, infiltrasi itu merupakan sebuah masuknya air ke dalam lapisan tanah bagian atas. Nah, apakah kita hanya sekedar melihat infiltrasi secara konsep begitu saja? Tidak. Nah, infiltrasi itu akan kita lihat nanti dia sebagai makna atau fungsinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, infiltrasi itu dia nanti akan menyebabkan air dapat tersedia untuk kebutuhan tanaman. Bahkan
infiltrasi itu merupakan persediaan air tanah itu akan terisi kembali, atau bisa saja kita katakan dia groundwater recharge. Nah, jadi air tanah yang ada di dalam tanah itu, atau perkolasi tadi itu dia merupakan hasil dari infiltrasi. Nah, jadi perkolasi, infiltrasi inilah nanti yang akan dimanfaatkan oleh tanaman, yang akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup seperti manusia. Nah, kalau untuk manusia untuk apa? Nah, kita tahu bahwa air tanah itu banyak sekali gunanya oleh manusia. Nah, bisa saja nanti akan dijadikan sumur resapan, bahkan nanti ada juga yang akan keluar menjadi mata air. Nah, itu dia. Nah, kemudian laju infiltrasi yang tinggi akan terjadi apabila tanah itu berada dalam kondisi optimal, sangat bagus. Nah, kita tahu bahwa proses masuknya air ke dalam tanah itu dia melalui pori-pori tanah. Nah, kondisi tanah yang optimal itu maksudnya apa? Struktur dari pori-pori tanah itu dia mempunyai nilai yang sangat bagus sekali, sehingga apa? Tanah bisa meloloskan air dari lapisan atas kepada lapisan bawah. Nah, lapisan infiltrasi yang rendah bisa terjadi apabila sebagian besar pori-pori tanah itu tertutup. Nah, jadi infiltrasi yang rendah dia sangat tergantung kepada pori-pori tanah itu. Nah, apa saja nanti yang bisa menutupi pori-pori tanah? Nah, bisa saja ini nanti struktur dari tanahnya itu. Semakin banyak pori-pori tanah, semakin bagus infiltrasi yang akan terjadi. Kenapa infiltrasi itu penting di dalam kehidupan manusia? Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa infiltrasi itu sangat penting dalam kehidupan atau dalam siklus hidrologi. Nah, yang pertama, bila laju infiltrasi itu terhambat, nah maka air itu dia tidak akan dapat meresap ke dalam lapisan tanah. Kalau seandainya air itu tidak akan bisa masuk ke dalam lapisan tanah, secara otomatis hasil presipitasi yang berupa hujan itu akan timbul berupa runoff atau aliran permukaan. Nah, kalau seandainya aliran permukaan ini dia sangat besar, mau tidak mau, suka tidak suka, inilah nanti yang akan menyebabkan bencana banjir. Nah, yang kedua, apabila infiltrasi itu tidak terjadi, akan menyebabkan berkurangnya ketersediaan air akibat laju infiltrasi tersebut di dalam lapisan tanah, dan akan berkurang pula ketersediaan air itu bagi tanaman. Nah, jadi kalau seandainya infiltrasi tidak terjadi, secara otomatis air itu akan menjadi air larian. Nah, cadangan air tanah tidak ada, perkolasi tidak ada. Nah, secara otomatis cadangan untuk tanaman juga akan berkurang. Sehingga apa? Sehingga tanaman itu dia tidak akan tumbuh sebagaimana mestinya. Nah, bagaimana dengan manusia? Nah, begitu juga dengan manusia. Kalau seandainya cadangan air tanahnya dia berkurang, secara otomatis manusia juga akan kekurangan air untuk kehidupannya. Tadi kita sudah membahas bagaimana infiltrasi kalau seandainya tidak terjadi, konsep dari infiltrasi itu tersendiri. Nah, sekarang kita akan masuk kepada fungsi proses infiltrasi. Nah, yang pertama, infiltrasi itu dia bersifat mengendalikan ketersediaan air untuk berlangsungnya evapotranspirasi dan sumber ketersediaan air bagi tanaman. Nah, ini merupakan kenapa infiltrasi itu penting tadi. Nah, yang kedua, air infiltrasi itu merupakan sumber air tanah yang tidak kembali kepada atmosfer melalui evapotranspirasi. Nah, melainkan dia akan menjadi air tanah. Kalau seandainya air tanah itu nanti keluar menjadi
mata air ataupun dia nanti akan masuk kepada laut, danau dan sebagainya. Nah, tetapi secara prinsipnya apabila sudah terjadi infiltrasi, nah dia tidak akan masuk lagi ke dalam atmosfer. Nah, yang berikutnya, meningkatnya laju dan luas wilayah infiltrasi dapat memperbesar debit aliran selama musim kemarau. Nah, maksudnya apa? Nah, kalau seandainya laju dan luas wilayah infiltrasi itu dia membesar, sehingga apa? Pada musim kemarau, cadangan air dia akan tetap terkendali. Nah, yang berikutnya, fungsi dari infiltrasi itu adalah mengurangi limpasan permukaan. Nah, kalau seandainya tadi sudah kita katakan kalau besarnya limpasan permukaan atau runoff itu, mau tak mau akan terjadi banjir. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana proses terjadinya siklus hidrologi, bagaimana proses terjadinya hujan, bagaimana proses terjadinya infiltrasi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, jadi bagaimana terjadinya infiltrasi itu? Nah, yang pertama itu terjadi hujan terlebih dahulu. Nah, air hujan itu akan masuk melalui pori-pori permukaan tanah. Nah, sesuai dengan konsepnya tadi, masuknya air hujan itu ke dalam tanah melalui pori-pori tanah karena adanya gaya gravitasi dan gaya kapiler tanah tadi. Nah, sehingga apa? Sehingga air yang masuk ke dalam tanah itu nanti dia akan tertampung di dalam lapisan tanah. Nah, air yang ada di dalam lapisan tanah itulah nanti yang akan mengalir secara vertikal dan lateral. Nah, jadi yang vertikal nanti dia akan turun ke bawah menjadi perkolasi. Nah, sedangkan yang lateral dia akan tertahan atau tertampung di dalam lapisan tanah. Ananda sekalian, sekarang kita akan masuk kepada beberapa istilah yang sering kita gunakan di dalam infiltrasi. Nah, yang pertama itu kita kenal dengan laju infiltrasi. Nah, sebenarnya apa sih yang dikatakan dengan laju infiltrasi? Nah, laju infiltrasi itu menunjukkan jumlah air yang masuk ke dalam tanah pada waktu tertentu. Nah, misalnya 10 mm per jam atau 10 cm per hari dan sebagainya. Nah, yang kedua ada nanti kapasitas infiltrasi. Ya, maksudnya apa? Laju maksimum gerakan air yang masuk ke dalam tanah. Nah, seberapa besar kemampuan tanah itu dalam meloloskan infiltrasi. Nah, itu dinamakan dengan kapasitas infiltrasi. Nah, bila intensitas curah hujan kecil daripada kapasitas infiltrasi, air hujan akan terserap melalui proses infiltrasi ke dalam tanah. Nah, infiltrasi sama dengan intensitas curah hujan. Nah, jadi kalau seandainya intensitas curah hujannya kecil dibandingkan dengan kapasitas infiltrasi, semua hujan yang turun yang ada di lapisan tanah dia akan berubah otomatis menjadi infiltrasi. Tidak akan ada nanti yang namanya runoff ataupun air larian. Dan sebaliknya, apabila intensitas curah hujan itu atau intensitas hujannya besar dari kapasitas infiltrasi, maka air hujan itu akan terinfiltrasi terlebih dahulu. Kemudian setelah kapasitas infiltrasi itu sudah terpenuhi, dia akan berubah menjadi air limpasan permukaan.
Nah, jadi apabila curah hujan itu dia sangat besar, nah apakah infiltrasi terjadi? Terjadi. Tetapi apabila dia sudah melampaui kapasitas infiltrasi, nah infiltrasi itu dia akan berhenti atau infiltrasi itu dia akan mengalami jenuh, dan yang akan terjadi itu dia nanti air larian lagi. Nah, inilah nanti yang akan menyebabkan bencana banjir. Nah, bencana banjir itu akan terjadi kalau seandainya air limpasan permukaannya itu sangat besar. Nah, ini dia bisanya terjadi karena adanya apa? Infiltrasi itu sudah jenuh atau pori-pori tanah itu dia sudah tertutup. Di sini Ananda melihat sebuah grafik perbandingan antara rasio kapasitas infiltrasi dengan waktu terjadinya infiltrasi tersebut. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Nah, dari gambar grafik ini, dari awal rasio kapasitas infiltrasi itu besar, tetapi seiring bertambahnya dengan waktu, nah nanti rasio kapasitas infiltrasi itu dia akan menurun. Nah, maksudnya apa? Di awal hujan, laju infiltrasi itu akan tinggi dan akan menurun dengan bertambahnya waktu hingga mencapai kondisi konstan. Nah, pertama, waktu hujan terjadi, nah infiltrasi itu dia sangat cepat terjadi. Nah, dengan terjadinya waktu dia akan konstan. Nah, waktu atau kemampuan tanah itu untuk meloloskan air itu dia akan konstan lagi. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan masuk kepada apa-apa saja faktor yang mempengaruhi dalam proses terjadinya infiltrasi. Nah, yang pertama itu kita lihat dari sumber infiltrasi itu dulu, yaitu karakter sebuah hujannya atau karakteristik hujan yang terjadi. Nah, semakin lama waktu kejadian hujan dan tinggi intensitas hujan, maka akan terjadi penurunan kapasitas infiltrasi secara konstan. Nah, ini dia sesuai dengan tabel yang sudah kita jelaskan tadi, ya grafik yang sudah kita jelaskan tadi. Di awal hujan itu sangat besar, maka kapasitas infiltrasinya juga besar. Nah, seiring dengan lama kelamaannya, kapasitas infiltrasi itu dia akan menjadi konstan. Penurunan kapasitas infiltrasi itu dia terjadi karena apa? Nah, yang pertama itu karena adanya pemadatan permukaan tanah. Nah, kenapa dia bisa jadi permukaan tanah itu padat? Ya, karena adanya air yang selalu menimpa permukaan tanah. Yang kedua, kapasitas infiltrasi itu menurun terjadi karena adanya penyumbatan pori-pori tanah itu oleh partikel-partikel kecil. Nah, bisa saja oleh partikel-partikel tanah itu lagi. Nah, yang kedua, kapasitas infiltrasi itu bisa menurun karena adanya terjeratnya gelembung-gelembung udara. Nah, maksudnya apa? Di dalam pori-pori udara terdapat juga gelembung-gelembung udara. Nah, gelembung-gelembung udara yang terjerat inilah juga nanti yang akan menyebabkan menurunnya infiltrasi dalam sebuah tanah. Faktor yang kedua dalam mempengaruhi infiltrasi itu adalah tergantung kepada tekstur tanahnya. Nah, kapasitas infiltrasi tanah pasir besar dibandingkan dengan tanah liat. Nah, intinya apa? Semakin banyak kandungan liat di dalam tanah, maka infiltrasi itu akan berkurang. Nah, pada tabel di bawah ini, Ananda bisa melihat kapasitas infiltrasi dari tekstur tanah. Nah, kita lihat yang pertama itu liat. Nah, kapasitas infiltrasinya hanya berkisar 0 sampai 5 mm per jam. Lempung berliat 5 sampai 10 mm per jam. Lempung
10 sampai 15 mm per jam. Lempung berpasir itu 15 sampai 20 mm per jam. Sedangkan tekstur tanah yang pasir itu kemampuan dari infiltrasinya adalah 20 sampai 25 mm per jam. Nah, jadi di sini apa? Tekstur tanah liat lebih kecil kapasitas infiltrasinya dibandingkan dengan tekstur tanah itu pasir. Tadi Ananda sudah melihat kapasitas infiltrasi masing-masing dari tekstur tanah, mulai dari liat, lempung berpasir, bahkan nanti sampai kepada pasir. Nah, di sini sudah kita buatkan gambarnya bagaimana proses infiltrasi pada masing-masing tekstur tanah. Nah, kita lihat yang pasir. Nah, kalau seandainya air hujan, kalau seandainya teksturnya pasir, dia akan langsung terserap oleh tanah itu langsung. Kalau lempung atau debu, nah ini dia lumayan terserap, lumayan terjadi infiltrasi, tetapi limpasan permukaan tetap ada. Nah, kalau yang lihat hanya sedikit saja proses infiltrasi yang terjadi. Nah, ini bisa saja Ananda lihat pada di samping-sampingnya runoff yang paling banyak. Nah, jadi kalau seandainya kita memiliki tekstur tanah pasir, runoff-nya tidak ada, lempung terjadi runoff, infiltrasi juga terjadi. Tetapi untuk yang lihat, infiltrasinya sangat sedikit terjadi. Yang paling banyak itu adalah runoff untuk tekstur yang liat. Berikutnya, yang mempengaruhi atau faktor yang mempengaruhi infiltrasi itu adalah kelembapan Faktor awal yang tanah. mempengaruhi Nah, infiltrasi itu akan yang terjadi adalah sangat besar kegiatan kalau mikroorganisme seandainya tanah dan itu bahan organik kering. tanah. Maksudnya Nah, apa? kegiatan Kelembapan organisme tanahnya itu tanah rendah. seperti cacing, Nah, kalau serangga, seandainya bahkan kelembapan bahan tanah itu organik tinggi, tanah yang berasal nah, dari tanaman infiltrasi berupa itu serasa terjadi. ini dia nanti akan tetapi meningkatkan infiltrasinya tanah, sangat peningkatan sedikit. porositas tanah. Laju infiltrasi Dia akan menurun pada tanah yang basah. Kelembaban porositas itu tinggi, maksudnya adalah atau pori-pori tanahnya itu nah, sudah yang jenuh atau keenam sudah atau terisi yang terakhir oleh air. faktor yang menyebabkan Nah, jadi apa? infiltrasi itu Nah, adalah pengelolaan infiltrasinya tanah. sangat rendah. Tanah yang Nah, sudah jadi apa yang mengalami bisa kita pengolahan simpulkan? atau Kalau pembajakan seandainya kelembaban tanaman udara tanah, kali kelembaban dengan tanahnya beberapa rendah rotasi atau tanah tanaman kering, akan pasti meningkatkan infiltrasi sangat kapasitas besar infiltrasi. terjadi di sana. Akibat Kalau seandainya kelembaban pemampatan- udaranya tinggi, pemampatan nah, lapisan laju tanah. infiltrasi akan Jadi, menurun tanah pada yang diolah tanah yang seperti ini. infiltrasinya Yang dia berikutnya semakin atau yang keempat, besar faktor yang dibandingkan dengan pengaruhi tanah yang dalam dibiarkan infiltrasi saja, adalah keberadaan tanpa ada vegetasi di pengolahan. atas permukaan tanah. Tadi Laju kita infiltrasi sudah membahas akan tentang tinggi konsep pada infiltrasi, tanah yang kenapa bervegetasi. infiltrasi penting, faktor-faktor yang pengaruhi maksudnya infiltrasi. Nah, Sistem sekarang sekarang itu itu kita kita akan bahas vegetasi yaitu ataupun serasa bagaimana cara dia akan meningkatkan namanya kapasitas permeabilitas infiltrasi atau tersebut. kemampuan tanah itu Nah, yang menyerap pertama air itu dia hingga adalah meningkatkan dengan cara infiltrasi. mengurangi pemadatan Nah, tanah. jadi apa? Dengan Ini mengurangi kita katakan pemakaian sistem mesin pengakaran pembaja vegetasi dan ketika serata, tanah dia akan basah. meningkatkan permeabilitas Ini apa? tanah. Bagaimana kemampuan tanah basah itu menyerap kita air. baja dengan Jadi mesin-mesin. semakin banyak Inilah nanti vegetasi, akan terjadi pemadatan infiltrasi Sehingga yang apa? terjadi. Pori-pori Nah, tanah itu dia kenapa? akan Nah, tertutup. ini dia yang Cara sudah tidak dikatakan itu, oleh kalau orang, pori-pori kalau tanah seandainya itu kita tertutup, menutup, proses proses infiltrasi infiltrasi juga penutup akan lahan itu dia terganggu. berkurang. Nah, yang Nah, kedua inilah bisa nanti kita yang lakukan akan dengan menyebabkan cara terjadinya menjaga penutupan penutupan permukaan tanah banjir, dengan terjadinya tanam. bencana Nah, jadi banjir apa? Kalau bandang. seandainya kita punya lahan-lahan yang terbuka, nah itu kita harus tanami dengan beberapa tanaman. Yang berikutnya, yang ketiga, menambahkan bahan organik ke dalam tanah untuk meningkatkan stabilitas agregat tanah. Nah, gunanya kalau seandainya ada bahan organik tanah, itu dia akan menunjang kepada yang nomor 4, yaitu menjaga aktivitas biologi tanah. Nah, kalau seandainya bahan organik tanah sudah bagus, mikroorganisme tanah yang akan meningkatkan porositas tanah
secara otomatis dia akan bagus. Nah, inilah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah.